Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ditemani oleh sahabat saya dan sahabat kita semua, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang santet. Nah, Serem ini. fenomenal banget ini. Pak Ustadz, ini kan sering sekali kita dengar, saya mendengar di masyarakat secara umum luas, setiap ada satu kejadian yang tidak mengenakan seperti itu, Pak. Misalnya sakit atau bahkan ada orang yang meninggal mendadak lagi ya. Itu kan semua begitu itu. Semua ngomongnya, wah ini kena santet nih, gitu. Sakit kena santet, tabrakan disantet. Bahkan kadang-kadang orang yang jodohnya lambat itu juga karena disantet gitu kan. Yang udah berumah tangga pisah disantet katanya. Nah, ini pertanyaannya jadinya Pak Ustadz, bagaimana sih kita memandang ini secara seorang muslim? Santet itu apakah memang betul-betul dia bisa menghambat, membuat sakit, atau bahkan sampai seseorang meninggal gitu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau di Indonesia atau daerah Asia itu cerita tentang santet itu kan banyak ya, banyak, sangat banyak, khususnya di Indonesia. Nah, santet itu kalau mau tanyain, bisa nggak orang meninggal karena santet? Insya Allah nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Jadi santet itu hanya memberikan rasa sakit. Oh, tapi bisa sakit bisa karena santet Pak Ustadz ya? Kalau Allah mengizinkan. Oh, kalau Allah mengizinkan. Karena kenapa saya bilang kalau Allah mengizinkan? Karena pasti ada izin Allah. Karena ada juga orang yang sebenarnya santet itu sudah di dalam, tapi orang itu belum sakit. Oh, bisa gitu Pak Ustadz? Karena Allah belum izinin sakit. Walaupun santet itu diizinkan masuk. Udah masuk. Iya, seperti itu. Sama seperti santet yang tadi saya pernah ada orang yang katanya disantet, iya, tapi dia belum sakit. Iya, belum sakit memang. Jadi bisa aja santet itu baru diizinkan masuk, tapi belum diizinkan oleh Allah Ta'ala menyakiti. Oh, apa ciri-cirinya Pak Ustadz kalau seseorang itu sudah terkena santet gitu Pak Ustadz? Ya nggak tahu saya. Maksudnya kok dia sudah ada di dalam gitu. Jadi gini, jadi santet itu kan karena yang sering saya tangani itu kan karena orangnya itu sudah kesurupan, kemudian bicaranya yang kesurupan itu kan bisa terdetek. Kalau menurut saya itu kan saya mendetek bicaranya orang yang kesurupan itu mana. Oh ini kata-kata ini kata-kata jin dari ilmunya dia. Umpama kalau jin ilmu itu bilang aku kakeknya, aku buyutnya, nah itu kalimat itu, oh ini ilmu yang ngomong. Nanti kalau aku akan bunuh dia, aku bunuh dia dan keluarganya, aku bunuh dia dan anak-anaknya. Ini santet. Ini yang ngomong ini jin dari santet. Nah, salah satu detek saya itu hanya itu aja. Jadi mendetek bahwa oh ini insya Allah kena sihir. Nah, persoalannya adalah kenapa orang itu kena sihir. Iya, betul. Jadi Allah itu mengizinkan santet itu bereaksi. Insya Allah pasti itu orang itu pasti, insya Allah udah pasti ya. Ini insya Allah pasti gimana nih? Insya Allah jika Allah mengizinkan kalimat saya, tapi biasanya itu pasti orang itu insya Allah punya dosa. Oke. Kan setiap orang punya dosa Ustadz. Dosa yang mana nih? Kalau itu Pak Haji benar. Tapi saudara kita muslim yang lain kan belum tentu dia merasa punya dosa. Iya. Kan gitu. Nggak mau mengakui dia punya dosa. Tapi tahu kalau namanya anak cucu Adam berdosa, ngakuin dia. Tapi pada saat dia itu sakit, dia nggak mau ngakuin. Biar pada saat kena musibah, dia nggak mau ngakuin.
Padahal dalam Quran sudah dijelaskan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan ini perilaku perbuatan. Jadi perbuatan ini dosa. Nah, kebanyakan saudara-saudara kita itu jarang mau mengakui kalau sudah berbuat dosa, ya dia hari ini tidak berbuat dosa lagi, dianggap itu selesai menurut mereka, ya. Nah, kalau Allah mengizinkan terkena santet ini, biasanya ini mereka ada kesalahan atau dosa. Dosa yang sering saya amati dari orang yang terkena santet ini biasanya amarah. Oh, marah ya. Marah. Sulit mendengarkan nasihat, masukan orang lain. Kaku hati, suuzon, nah seperti itu. Maaf Pak Ustadz, apakah marahnya itu sama orang yang menyantet itu atau ya? Tidak harus. Oh gitu ya Pak Tidak Ustadz? harus. Jadi intinya adalah biasanya orang tersebut ada amarah yang kuat, kaku hati, ya, kemudian semaunya sendiri, egois, suuzon, itu yang menjadikan santet itu mudah sekali masuk. Berantem dengan suami atau berantem dengan istri, pokoknya hal-hal seperti itu. Makanya di dalam Quran kan kita disuruh istilahnya mematuhi perintah-perintah Allah. Istilahnya jangan marah, bukan di titik jangan marahnya, Allah itu menyuruhnya fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah, itu kebalikannya apa? Bukan kebalikan, itu padan katanya apa? Padan katanya kita itu jangan marah. Seperti itu. Jadi harus dipahami karena Allah itu kalimat-kalimatnya halus. Kan gitu ya, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Jadi lintalahum atau lemah lembut kepada mereka ini diajarkan oleh Allah Ta'ala, dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi kita juga harus ngikutin seperti itu. Jadi ini Quran bukan hanya untuk alat untuk melamar. Ya. Jadi mahar. Ya, jadi mahar. Jangan, betul, jadi dibaca beneran, jadi faham. Oh, berarti tidak boleh kita itu kasar. Tidak boleh sebenarnya. Lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka, berarti perintah. Berarti lemah lembut itu wajib harus kita kerjakan. Nah, harus seperti itu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Berarti wajib kita itu memaafkan. Kan seperti itu. Seorang muslim yang taat, dia akan lemah lembut, tutur bicara. Kemudian dia sering memaafkan kesalahan orang lain yang zalim kepada dia. Dia nggak pernah berpikir, dilihat itu mamanya dia difitnah oleh saudaranya seiman, ya dia lihat, oh dia muslim, ya udah nggak apa-apa, mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bagus seperti itu. Walaupun yang memfitnah itu tidak pernah dia didoain, tapi kalau memang yang ini memfitnah si A, si B ini memfitnah si A itu membalas dengan didoakan agar diberi keselamatan. Harusnya si A ini malu. Tapi karena si A itu matanya tertutup setan, telinganya dikencingi setan, kan gitu ya. Hatinya diludahin setan. Gimana lagi, dia kan tidak merasa malu, dia seperti walaupun muslim, omongan yang nggak baik di YouTube dan sebagainya itu nggak boleh sebenarnya. Nah, orang yang mudah terkena santet itu. Jadi terus bagaimana santet itu berjalan? Nah, akhir-akhir ini santet ini banyak berjalan nih. Kenapa Ustaz? Pemilihan bupati ada 2, ada pasangan calon 2, ada 3. Padahal yang dipilih 1 ya. Padahal yang dipilih kan 1. Pilihan gubernur ada 2, ada 3. Nah, pilihan wali kota ya sama. Nah, ini bagi teman-teman yang muslim ini yang sadar, jangan main-main ke orang pintar apapun bentuknya. Jadi kemudian minta doa agar apa? Agar menjadi wali kota, doa agar menjadi bupati, doa agar menjadi gubernur, doa agar menjadi apa? Enggak perlu. Allah itu sudah tahu mana yang akan terjadi, itu sudah tahu.
Nah, kalau dia itu ke orang pintar atau ke orang seseorang yang memang diminta kepada Allah Ta'ala agar jadi, enggak, Allah sudah tahu mana yang akan terjadi. Itu bukan bagian dari ikhtiar, Ustaz? Lah kalau nyantet itu ya bukan dari ikhtiar. Jadi dia memang nggak nyantet, tapi dia ngomong gimana caranya aku menang, kan gitu. Kalau mamanya minta doa restu agar diterima menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati, nggak usah minta doa restu untuk menjadi. Jangan seperti itu. Harusnya minta doa agar dosanya diampuni. Itu malah benar. Bener ya. Karena dengan adanya dosanya diampuni, mudah-mudahan amal solehnya meningkat di hadapan Allah, sehingga bisa aja Allah memilih dengan begitu. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh. Ustadz kan tadi bilang rata-rata orang yang terkena santet adalah pemarah dan lain-lain. Jadi yang nggak kena santet itu orang yang lemah lembut dan tidak pemarah, Ustadz? Insya Allah itu akan terjaga asal dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kan gitu ya, itu syarat tetap nomor satu. Iman itulah yang akan menjadikan Allah itu melindungi. Nah, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan menjaga mulutnya itu nggak ngomong kasar. Kadang orang nggak ngerti yang namanya beriman dan bertakwa itu seperti apa tuh, Ustaz? Beriman bertakwa itu ya atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah, taat pada Allah berarti mengerjakan apa dalam Quran. Makanya belajar apa yang ada dalam Quran. Tanya guru-guru yang memang pintar-pintar, menjelaskan ayat demi ayat itu dengan benar, baik. Kemudian si guru juga harus mengerjakan, karena gurunya nggak mengerjakan, ngomong saja, itu sama aja. Jadi tidak akan mendapat amal soleh, malah mendapat pertanggungjawaban. Ilmunya sudah tinggi tapi tidak diamalkan. Jadi ya tetap nyarilah guru-guru yang baik, kan gitu ya. Nah, insya Allah dari situlah mulai dia paham berarti apa yang harus kerjakan. Makanya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala kuat, dia nggak akan minta pertolongan kepada siapapun. Ya, jadi kalau memang dia itu mau minta sesuatu kepada seorang yang dia yakini itu lebih soleh daripada dia cukup. Ustadz atau Pak Kyai, saya mohonkan ampunan dosa saya kepada Allah Ta'ala. Itu bagus. Orang yang tahu gitu, ini orang ini paham tentang agama. Tapi kalau Pak Ustadz, Pak Kyai doakan agar saya sukses, ini orang nggak paham. Dan didoakan oleh Kyai yang mau ya nggak paham. Sama-sama nggak pahamnya. Padahal yang disuruh oleh Allah Ta'ala itu carilah akhirat, bukan carilah sukses, kan gitu. Mana ada cari sukses, nggak ada. Carilah akhirat, jangan cari harta, kan seperti itu. Cuma kita harus tahu bahwa zaman-zaman saat ini yang namanya sihir itu di mana-mana, sihir di mana-mana. Jadi yang saya tangani beberapa istilahnya pemuka agama atau kiai yang punya pesantren kena sihir ya banyak yang saya tangani. Jadi ya kenapa? Ya begitulah. Ya. Jadi banyak yang saya tangani, sehingga ya kita diskusi karena beliau juga paham agama, ya diskusi aja santai. Akhirnya ya paham, kemudian ya belajar untuk lebih lurus dan lebih baik aja. Nah, Ustadz, kalau orang yang terkena sihir itu dampak kejiwaan atau dampak fisik yang terjadi, Ustadz? Itu biasanya macam-macam. Kalau sihirnya itu hanya bikin sakit ya dia fisik. Tapi kalau sihirnya mau dibikin hilang ingatan umpamanya, lah sihir yang mau dibikin akan membuat orang yang disihir kena hilang ingatan, sihir itu ada di daerah kepala, daerah otak, antara mata, pelipis, telinga, atas daerah situ. Itu biasanya itu berhubungan dengan hacker dari Dajjal. Kalau orang itu terkena skizofrenia atau halusinasi, itu omongnya di daerah sini, dalam kepala sini, kiri atau kanan. Jadi itu dihack oleh jin. Nah, itu biasanya hacker jin. Kalau hacker itu sihir ya dikuasai,
itu bisa aja dia nanti kesurupan kayak orang gila. Tapi nanti kalau normal, wah aku tadi begitu, oh ini sihir sudah. Gitu. Seperti itu. Kalau sakitnya fisik, kita mengetahui itu dari sihir, itu dari ciri-ciri apa, Ustaz? Fisiknya gimana nih? Misalnya kakinya nggak bisa jalan gitu. Itu kalau kita bilang, oh itu misalnya asam urat atau apa, tapi sebenarnya itu sihir. Nah, untuk mengetahui kalau itu sihir, ciri-cirinya apa, Ustaz? Begini, biasanya ya, ini yang awal belum diperiksain ke dokter nih. Satu, awalnya dia hanya cuma sehat biasa. Sehat. Kemudian yang berikutnya, malam itu ada seperti masuk. Umpamanya kalau kakinya nggak bisa jalan, malam itu seperti ada yang masuk dari telapak kaki. Set, itu kelihatan sekali kayak ini ada yang masuk sih ya. Masuk, kemudian agak-agak panas umpamanya. Sampai ke arah lutut, sampai ke arah paha itu tahu apa ya ini ya. Kemudian kalau itu memang belum bereaksi, tidurlah. Nah, nggak taunya bangun tidur, lu kok nggak bisa jalan kan gitu. Itu bisa dianalisa sihir, tetapi menurut saya mending lapor dulu lah ke rumah sakit kan gitu. Periksa siapa tahu asam uratnya tinggi kan gitu. Nggak taunya jempolnya abuh itu bengkak nggak taunya, oh ya itu asam urat itu namanya. Pangkal jempolnya bengkak, nah itu asam urat. Dites kalau asam uratnya tinggi, biarkan obat dari dokter itu diminum. Sampai kapan? Sampai seminggu. Ada perubahan nggak? Ada sembuh ya selesai, bukan sihir kan gitu. Tapi kalau seminggu nggak sembuh, nggak bisa jalan tetap, kondisi awal sampai sekarang sama nggak? Insya Allah sama. Ini bisa aja dianalisa itu sihir. Sihir sama santet sama apa saja? Nah, beda tulisan aja. Beda. Tapi depannya sama ya. Sama ya, sihir santet sama. Ya, insya Allah sama lah, guna-guna. Kalau sihir santet itu yang merusak. Kalau guna-guna itu yang ya bisa merusak, bisa yang ya merusak lah intinya ya. Sihir itu macam-macam. Sihir itu istilahnya kelompok, istilahnya kelompok dari sesuatu yang berhubungan dengan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Entah itu dipelet, entah itu diguna-guna, entah itu tumbal, itu namanya sihir istilahnya. Karena yang bekerja itu adalah jin. Kalau orang tertentu sihir itu digerakkan oleh iblis, iyalah sama aja. Benar-benar. Insya Allah seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi sihir? Sebenarnya juga ringan. Pertama, kuatkan iman kepada Allah Ta'ala. Mintalah hanya kepada Allah. Jangan meminta kepada benda, apapun bentuknya, jangan. Dan itu harus kuat. Kalau dulu pernah ke orang pinter, ke dukun, atau ke orang tertentu dalam tanda petik, kelihatan seperti orang agamis, tetapi nggak taunya dia ya seperti dukun, seperti itu, ngasih air minum, kemudian ngasih amalan-amalan yang memang sebenarnya Rasulullah tidak mengajarkan, yaitu sama seperti dukun sebenarnya. Nah, di titik itu berarti pernah melakukan kemusyrikan, mohon ampun dosa musyrik, mohon ampun dosa syirik, itu harus dimohonkan ampunan, jangan ulang lagi. Nah, kemudian baru didoakan. Sihir sebenarnya itu tetap ada mantra dari orang tersebut. Bisa aja doa, mohon agar mantra-mantra yang dimasukkan ke tubuh saya agar Engkau hancurkan ya Allah, karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Mohon dihancurkan, mohon dihancurkan, mohon dihancurkan, dan mohon dikeluarkan. Dan orang yang menyihir itu didoakan agar diselamatkan. Kenapa didoakan agar diselamatkan? Kita mengikuti, ada dalam Quran ceritakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi jika kita disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Maksud Allah di sini disapa oleh orang bodoh. Orang bodoh menyapa itu bukan assalamualaikum, bukan itu. Itu orang paham agama. Orang bodoh itu menyapa memaki. Nah, itu sapaan orang bodoh itu memaki. Orang bodoh itu menyapa dengan memalak. Orang yang malak itu orang bodoh sebenarnya. Jadi itulah apa namanya, jika kita disapa oleh orang jahil atau orang bodoh, itu seperti itu. Orang bodoh lain memukul kamu yang kamu tidak pernah apa-apa, tapi memukul kamu belum tentu itu
kesalahan orang bodoh itu bisa aja dulu kamu itu hobinya memaki orang lain, ngerendahin orang lain. Ya kalau kamu dipukul, ya itu normal masih. Nah itu jadi husnuzonnya gimana itu Pak Ustadz ketika seseorang misalnya sakit atau ini, yang paling pertama harus dia katakan itu apakah langsung ini kena santet atau harus kembali seperti ayat yang Pak Ustadz baca tadi? Ya. Gimana itu Pak Ustadz? Sebentar, saya belum selesai. Jadi nanti kalau memang ada sihir benar, ke orang yang menyihir doakan agar diberi keselamatan. Sama seperti apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan tadi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Jadi doakan, ya Allah, jika ada orang menyandar diriku, aku mohon selamatkan dia, amin. Aku mohon padamu selamatkan dia, ya Allah, amin. Aku mohon padamu selamatkan dia, amin ya rabbal alamin. Puji Allah habis itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, dan serahkan pada Allah Ta'ala. Makanya pada saat memuji Allah tersebut adalah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, itu menyerahkan pada Allah Ta'ala, di mana kita nggak pernah punya kekuatan apa-apa. Serahkan pada Allah Ta'ala, karena ini apa? Ini doa kepada Allah. Seperti itu kalau kena sihir. Nah, kalau yang kamu tadi tanyakan, ya pertama kali ya mohon ampun, apa masalahnya, apa sakitnya, ya mohon ampun. Dan umpamanya kamu sakit di mata, berarti hubungannya dengan pandangan. Kan gitu ya. Kok gelap mata saya? Analisa dokter mata apa? Kan gitu ya. Katarak, ya sudah kamu operasi mata. Paling cuma bayar 13 juta, kan gitu. Kalau BPJS gratis. Kalau BPJS gratis kan gitu ya. Nah, tapi nunggu 3 bulan. Iya. Tapi kan bisa diusahain, kan gitu. Benar. Saya sudah operasi katarak, tapi kok malah tambah ruwet. Nah, sebenarnya ini yang saya jelaskan. Kalau kamu kena katarak, berarti kamu kalau diberi masukan pandangan oleh orang lain dulu, seringnya kamu eyeli. Sehingga pada saat diambil lapisan mata luarnya tersebut, Allah tetap lebih pandai daripada yang mengambil sama orang yang diambil lensanya apa, selaput matanya. Jadi tetap malah dikaburkan sekalian. Karena apa? Memang yang bisa menolong bukan dari diambil selaput di matanya, bukan, tapi mengerti apa yang terjadi pada katarak tersebut. Sehingga mohon ampunlah terus menerus. Aku udah mohon ampun tapi belum sembuh. Kamu itu dosa berapa puluh tahun, mohon ampun baru 3 bulan, kan gitu. Sama seperti kalau dosa itu dari Jakarta menuju Banyuwangi umpamanya. Dosa itu sampai Banyuwangi. Lah dari Banyuwangi mau menuju Jakarta, mau impas, itu berapa jam? Kalau naik bis itu ibaratnya itu 18 jam umpamanya. Dari Jakarta ke Banyuwangi 18 jam umpamanya. Lah kan kalau naik bis lagi kan ya tetap kurang lebih 18 jam. Lah baru 5 menit udah kok nggak sampai. Itu kalau bannya nggak bocor biasanya. Iya. Kalau bocor lama. Di sini ini ujian yang harus dihadapi, emang harus dihadapi dengan cara pandainya kita husnudon kepada Allah Ta'ala. Selalu berhubungan dengan akhlak. Tetap berhubungan dengan akhlak selama ini yang saya tangani. Karena kemarin saya nangani seorang bapak-bapak dari Bima, ini jelas ya, matanya tertutup, kabur. Saya cuma tanya, kata dokter mata apa? Katanya ada pembuluh mata di saya itu pecah, Ustadz, serambut. Pembuluh darah di mata. Oh gitu. Terus ya, oke. Sekarang lihat saya gimana? Nggak begitu kelihatan Pak Ustadz. Yang kiri ini ya. Udah berapa hari sakit gini Pak? Sudah 8 bulan Ustadz. Oke. Saya cuma bilang, Bapak, kalau ini pecah pembuluh darahnya itu yang kecil, berarti Bapak itu kalau diberi masukan pandangan khususnya dengan istri atau orang lain, Bapak itu seringnya nggak cocok. Kalau orang lain, Bapak itu tinggal nggak mau dengerin omongan orang itu. Kalau dengan istri bisa aja Bapak pergi. Dia ngomong, betul Ustadz. Kalau saya nggak cocok dengan teman saya kantor, saya itu ya nggak dengerin. Tapi tiba-tiba nanti saya tidur. Nah kan satu udah bener.
Terus kalau sama istri saya, iya, kalau nggak cocok saya pergi, saya tidur. Nah, itulah yang membuat matanya bapak itu ditutup oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara nutupnya? Secara fisik, yaitu tadi. Oh gitu ya. Nah sekarang saya tanya, bapak mau nggak meminta maaf sama istri? Mau. Nah, dia aja mau. Mau? Insya Allah mau, Ustaz. Serius setiap hari mau? Insya Allah mau. Pada saat dia menjawab mau, kemudian baru ini matanya mulai terbuka, ngomong beliau. Loh kok saya silek sekarang yang mata kiri saya lihat? Ustaz. Ya Alhamdulillah itu dari Allah. Padahal saya belum berdoa. Berarti bapak ini serius dia berubah. Mengerti kekurangannya, mengerti dosa-dosanya. Dan dia niat dalam hati, saya akan minta maaf sama istri saya. Karena saya salah. Itu baru niat aja, Allah sudah mulai membuka. Terus yang pecah pembuluh darah nggak usah dipikirin, karena Allah sudah mulai membuka, berarti yang pecah itu sudah mulai membaik. Begitu aja cara berpikirnya ringan. Oh gitu ya. Nah seperti itu. Jadi akhlak ini insya Allah berhubungan dengan penyakit. Kalaupun ada orang menyanggah, monggo. Tapi kamu harus juga punya dalil gitu. Bukan dalil, punya disertasi untuk penelitian yang berhubungan dengan akhlak dan penyakit menurut kamu, kan gitu. Bukan menurut setan yang ada dalam hati dan jantung yang menjadi ego dan yang ada di otak untuk menjerumuskan dirimu sendiri. Kan gitu. Harus punya diskusi, kan gitu. Ya. Ya kan? Betul Pak Ustaz. Nah, ini yang harus diketahui. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala di titik-titik yang tepat, di mana akhlaknya itu salah di hadapan Allah. Terus masuknya unsur santet itu apakah karena sudah melampaui batas kesalahannya gitu? Apa bagaimana itu Pak Ustaz? Kalau yang penting dia dosa gitu aja lah, paling ringan aja. Ya dosa ringan kayak dosa berat nggak tahu lah. Iya. Yang penting dia dosa. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan tahu bahwa ini petunjuk. Dan insya Allah akan dihubungkan dengan perilaku kita semua sehari-hari. Semua itu petunjuk. Mau kesandung, itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Kenapa kita kok kesandung terantuk batu, terantuk kayu, terantuk? Karena dulu kita sering dalam mencikapi kehidupan itu selalu menyusahkan orang lain. Akhirnya kalau itu batu atau kayu-kayu kursi atau ini ya menyusahkan, tapi yang nggak terlalu susah, tapi nyusahin kan gitu. Ustadz, biasa santet ini berhubungan dengan orang yang disakiti biasanya nih. Iya kan? Benar makanya. Orang yang disakiti ini biasanya terjadi bukan hanya orang jauh, kadang orang dalam satu rumah. Contoh suami istri gitu kan, saling menyakiti. Apakah itu terjadi santet menyantet tanpa disadari, Ustaz? Bisa aja. Bisa aja seperti itu. Makanya kalau kita itu ambil salah satu dalil dari Quran, wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Perhatikan kalimat Allah yang ada dalam Quran. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Karena itu jelas kata Allah. Nah, kalau umpamanya kita disapa oleh saudara kita didolimi, itu berarti saudara kita kan lagi jahil sama kita. Saat itu ya. Saat itu, ya doakan agar dia diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Itu letterlah begitu langsung katakan dengan selamat ya Pak Ustadz. Begitulah. Nah, sehingga kita tahu itulah salah satu unsur orang yang belajar takwa kepada Allah Ta'ala itu ya begitu. Saya mau pinjam uang sama kamu, nggak kamu kasih, lah kok marah saya, kan lucu jadi. Benar. Masa saya ngomong mentang-mentang kaya ya, loh maksudnya ada tuh yang begitu banyak itu. Banyak orang seperti itu. Iya kan. Banyak kasus yang seperti itu dan itu jelas. Jadi orang yang bermain-main itu syirik dan musyrik. Jadi dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan kita harus tahu salah satu ayat Quran yang ceritakan bahwa seorang jika nyawanya itu sudah dalam kerongkongan, itu dia bertobat atas syirik yang dilakukan, tobatnya nggak diterima loh oleh Allah Ta'ala. Nah,
di titik tersebut ayat ini berarti ini untuk orang Islam sebenarnya, bukan untuk orang non-Muslim. Karena Allah berkata syirik, Ya, berarti itu kan dulu dia beriman sebenarnya. Dan harus difahami, itu ayat untuk orang Islam. Nggak bisa kita itu bermain-main. Oh enggak, itu orang non-Muslim. Baca aja serius. Nanti ngerti kok kenapa dikatakan syirik, karena dia Islam. Kalau orang non-Muslim dibiarin, nggak dikatakan syirik, nggak dikatakan musyrik, dibiarin sampai dia itu mu'alaf, menjadi pengikut Rasulullah. Kan beda sudah kan? Kalau dia sudah mu'alaf mengikuti Rasulullah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala jika dia memohon ampunan. Kalau enggak ya enggak, ya dianggap aja dia masih sombong kepada Allah Ta'ala, walaupun dia Muslim. Nah, santet menyantet itu bisa aja terjadi. Kalau dia memaafkan, kemudian saudaranya nyantet, dia memaafkan terus dan paham, santet itu nggak akan masuk loh. Insya Allah nggak akan masuk, karena hatinya bersih. Hatinya bersih, kata para ustadz-ustadz hebat-hebat kan, kalau hatinya bersih kan santet nggak masuk. Kan seperti itu. Ya memang benar, hati bersih itu imannya kuat, dia ngikutin perintah-perintah Allah, kan seperti itu. Nah, itulah yang harus kita pahami. Belajar memang benar-benar. Kalau memang ada sihir, doa yang seperti tadi saya berikan, disusun kalimatnya dengan baik, mohon kepada Allah Ta'ala. Nggak perlu air, sekian ditiup-tiup pada air diminum, lah ngapain? Kan gitu ya. Nggak perlu, mohon aja pada Allah Ta'ala. Allah tahu kok yang kita mohonkan. Dan kalau memang itu diberi kesembuhan, ingat, bukan doa kamu yang dijadikan sembuh, tapi iman. Jadi kuatkan iman. Yang menyembuhkan adalah Allah, hanya itu. Jadi jangan bicara melebihi batas, tetap Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Allahu a'lam. Alhamdulillah Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi tentang santet yang sudah kita bahas, analisa dan juga sebagian doa juga sudah diajarkan oleh guru kita. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.